Saya yakin semuanya dalam kondisi sangat sehat. Yes, ya. Selamat bertemu kembali di Natural Health Talk dengan saya, Loren Kasih. Hari ini kita akan berbicara satu topik yang sangat menarik. Kalau kita bicara mengenai sehat, concern dengan yang namanya polusi. Setuju nggak? Ya, polusi apa aja sih yang teman-teman apa aja? Ya kalau kita bicara polusi, umumnya akan berbicara mengenai polusi makanan, polusi air, polusi udara, betul ya? Tapi pernah dengar nggak istilahnya polusi gelombang? Ayo, siapa yang pernah dengar? Coba tinggalkan komen. Kita ingin tahu loh berapa banyak orang yang tahu mengenai polusi gelombang. Basically nggak banyak yang tahu gitu ya. Oke, saya akan sharing satu informasi mengenai ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk keluarga teman-teman semua ya. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, saya tunjukkan satu video ya di mana ini adalah gambaran dari banyak sekali saintis yang concern mengenai hal ini ya. Kita saksikan bersama-sama. Oke. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations. Saintis ya, 160 lebih saintis di tahun 2005 mengajukan kepada PBB, artinya ini sangat serius sekali gitu kan. Dan ini kita lihat dari beberapa gambarnya lagi adalah living in toxic environment. Coba kita lihat, kita kalau melihat udara di luar itu kan dengan mata telanjang kelihatannya bersih, betul nggak? Tapi ini diambil dengan kamera khusus, itu kita bisa melihat berbagai jenis gelombang yang ada. Contoh kalau kita lihat gambar kanan bawah sutet, itu lebih radiasinya tuh extremely tinggi ya. Dan kita lihat lagi, contoh penggunaan handphone. Kita pernah nggak membaca manual handphone bahwa telepon itu sebenarnya nggak boleh tempel ke telinga dan sebagainya. Ya, kita lihat untuk orang dewasa ketika telepon seperti ini, radiasi itu masuk 2 inci ke kepala kita, ke otaknya kita. Sehingga otak kita tuh terpanggang ya. Tetapi untuk anak-anak 10 tahun, bahkan yang 5 tahun itu 3/4 kepalanya loh.
Kenapa? Karena memang tulang tempurungnya itu jauh lebih tipis dibandingkan orang dewasa. Dan sekarang kita lihat, bahkan bayi-bayi yang anak kecil umur tahun 2 tahun pun sudah terbiasa memegang handphone ketika telepon, dan itu merasa lucu sekali gitu ya. Oke, dan juga wifi. Nah, ini direkam pada saat pandemi COVID-19. Oke, kita lihat wifi ini menjadi extremely penting karena semua orang work from home, study from home, betul ya. Dan bahkan beberapa orang memasang 2 atau 3 wifi di rumahnya. Padahal kita bukan hanya punya wifi kita aja, wifi tetangga pun masuk ke rumah kita juga gelombangnya, passwordnya mah tidak ya. Oke, dan juga kita bisa lihat penggunaan komputer itu juga radiasinya sangat tinggi. Nah, bukan hanya orang tua yang menggunakan komputer secara intens, tapi anak-anak zaman sekarang juga sama. Banyak PR yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Dan kita lihat lagi dengan adanya namanya belajar dari rumah di masa pandemi, itu luar biasa. Pengguna itu semakin intensif berjam-jam, belum lagi ditambah dengan gadget-gadgetnya, betul ya. Dan kondisi ini diperparah lagi pada saat kita tidur. Seharusnya gelombang otak kita tuh turun ke kondisi harmonis supaya bisa melakukan self healing. Tapi apa yang terjadi? Seringkali handphone masuk kamar, laptop masuk kamar, kita punya TV lagi, punya AC, dan wifi juga nyala, sehingga gelombang-gelombang ini mengganggu gelombang tidurnya kita kan, betul nggak? Oke, dan juga kondisi ini sangat memprihatinkan, yaitu wanita hamil. Pada saat wanita hamil, basically tetap menggunakan laptop kan, komputer kan, dan which is itu ada di depan perutnya, dan juga tetap menggunakan handphone kan. Coba kita perhatikan, ada nggak orang yang hamil itu handphonenya tuh WhatsAppan dari jauh? Kan tidak, terlakukan di depan perutnya kita. Oke, jadi artinya bahwa paparan itu kepada anak kecil umur 5 tahun aja sangat serius, apalagi kepada janin yang basically tulang tempurungnya belum terbentuk. Nah, sehingga tidak mengherankan banyak saintis mengatakan bahwa ini berkontribusi besar sekali terhadap pertumbuhan kasus-kasus autis. Ya, kita lihat peningkatan kasus autis sangat ekstrim. Oke. Dan juga ini menunjukkan why-nya. Salah satu dari penelitian dari Dr. Magda Hafiz di mana bahwa sel-sel darah yang tidak terkena radiasi sama sekali itu yang yang bawah itu berdiri sendiri-sendiri karena dia bertolak belakang, ada electric charge-nya. Jadi bertolak belakang sehingga berdiri sendiri-sendiri, jadi akan mengalir dengan sangat mudah di dalam pembuluh darah. Tapi penggunaan dengan komputer 70 menit, apa yang terjadi? Itu semua jadi lengket-lengket. Kenapa? Karena kehilangan listriknya ya, sehingga melengket yang disebut dengan rouleau formation. Oke, dan kalau penggunaan handphone 10 menit, amazing. Itu lengketnya luar biasa. Otomatis kan dia mengalir di dalam darah jadi lambat, nutrisi lambat, oksigen lambat. Kira-kira kondisi seperti ini akhirnya membuat orang jadi sakit nggak sih? Iya dong, karena sirkulasi darah memegang peranan penting terhadap kesehatan kita. Setuju ya? Dan kalau kita perhatikan, contoh kalau Jakarta Surabaya, tolnya kalau macet dengan tolnya lancar, kan beda, betul nggak? Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Dan kita stop semua penggunaan teknologi, siapa yang mau? Oh, kalau saya tidak bisa, karena semua bisnis saya dilakukan dari mobile phone. Jadi, saya tidak akan berhenti menggunakan handphone. Saya rasa teman-teman ini juga tidak akan ada yang bisa berhenti menggunakan teknologi. Setuju ya? Oke, nah sekarang kita perhatikan bahwa Alphapsin ini menjadi solusi untuk zaman now. Ya, kenapa begitu? Ini produk dengan teknologi dari Jerman, dibuat dari berbagai jenis mineral yang sangat khusus, dengan spinning frekuensi, teknologi spinning frekuensi. As we know, Jerman sangat canggih di dalam teknologi ini, dan di mana satu Alphapsin ini, seperti yang saya pegang begini, ini dia akan mengharmoniskan gelombang di sekitarnya, seperti gambar kanan ini, itu jaraknya tuh radiusnya tuh 2 meter. Jadi kita dengan membawa satu Alphapsin, basically kita seperti membawa bola energi 2 meter kemana-mana. Untuk melindungi tubuh kita supaya selalu mendapatkan gelombang harmonis. Dan yang kedua, kalau kita misalnya mau ditaruh di jangkauan yang luas dan jauh lebih besar kekuatannya, bisa ditaruh di 4 sudut kamar atau 4 sudut rumah. Nah, itu akan membentuk yang namanya quantum field. Jadi teman-teman kalau pernah dengar quantum terapi, quantum field sekarang tuh lagi tren banget karena
Ini bagus banget untuk ke tubuh. Nah, dia akan membentuk piramida gelombang harmonis yang sangat kuat untuk keluarga kita ya, atau untuk kantor kita. Oke. Nah, ini sangat penting karena setiap sel-sel tubuh kita itu bervibrasi, sangat penting memastikan sel tubuh kita bervibrasi secara harmonis ya. Dan berikutnya saya ingin tunjukkan satu contoh yang pernah dilakukan. Ya, kita bisa melihat ini sebenarnya sel-sel darahnya mengalir, tapi lambat sekali. Ya, sangat lambat sekali. Bahkan untuk mendorong kotoran keluar pun susah sekali gitu. Nah, apa yang terjadi setelah penggunaan 5-10 menit Alphapsin ya dan dikombinasi dengan produk kita yang lainnya, yang terjadi adalah wow, lancar sekali. Nah, darah yang seperti ini pasti akan membuat delivery oksigen dan nutrisi menjadi jauh lebih lancar. Betul ya? Siapa yang mau darahnya seperti itu? Oh, saya mau banget ya. Oke. Nah, dan kita perhatikan ya semua dari kita sorry saya play lagi ya. Nah sekarang saya ingin cerita berikutnya dari Alphapsin ini fungsi lainnya yaitu di mana yaitu terhadap air. Nah kenapa sangat penting saya tunjukkan satu video ini dulu supaya Bapak Ibu tahu kenapa air itu penting. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer. Primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic, and the oxygen drops by 35%. And this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer is, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Nah, kalau kita perhatikan, ya, menurut Dr. Bernardo, My name is Dr. Bernardo, itu basically untuk hidup sehat sangat penting memperhatikan 3 faktor ini. That's simple gitu ya. Yang pertama adalah jaga pH tubuh. For your information, yang mempengaruhi pH tubuh itu satu, itu makanan, which is 10% saja contribute. Yang kedua itu adalah radiasi EMF, electromagnetic field, which is adalah 20%. Besar ya, sangat besar sekali. Seperti penjelasan kita tadi di awal. Dan yang ketiga, 70%-nya adalah dari pikiran. Dan yang kedua, menurut Dr. Bernardo, itu adalah jaga oksigen di dalam tubuh kita. Berarti berkaitan dengan air. Ya. Dan yang ketiga adalah pikiran. Nah, kenapa air sangat penting? Kalau kita tahu air itu namanya dead water dengan living water. Untuk tahu lebih detail, bisa melihat dari buku The True Power of Water dari Dr. Masaru Emoto. Bahwa air seharusnya seperti gambar yang ada di kanan. Strukturnya itu sempurna. Tetapi air yang kita ketemui sekarang umumnya adalah dengan struktur yang sudah hancur. Contoh kalau kita lihat penelitian dari Dr. Emoto bahwa air yang sudah masuk microwave, asal masuk
taruh dekat TV, taruh dekat komputer, dan taruh dekat handphone, sudah hancur ya, seperti itu gitu. Jadi tentunya membawa oksigen yang jauh lebih rendah, dan ini adalah penelitian scientific ya. Jadi air yang basically kita minum berarti memang struktur molekulnya sudah seperti ini. Nah, apa yang dilakukan? Nah, company this word itu mengirimkan Alphapsin ke Dr. Masaru Emoto Institute, dan itu diteliti ya, dan itu setelah dilewatkan dengan Alphapsin ternyata perubahannya tuh luar biasa menjadi sempurna kembali ya. Kita bisa melihat ini adalah normal tap water, setelah dilewatkan dengan Alphapsin strukturnya kembali sempurna ya, seperti itu. Dan bagaimana sih penggunaannya? Very simple, masukkan aja ke dalam jarnya atau tempat minum kita, atau taruh di bawah atau taruh di atas. So basically airnya sudah berubah menjadi living water ya. Dan juga untuk mendapatkan gelombang harmonis quantum field, kita juga bisa taruh di 4 sudut kamar, 4 sudut ranjang, ataupun 4 sudut rumah. Simple sekali kan, nggak usah diapa-apain. Ataupun pada saat kita telepon, kita bawa bersama-sama dengan handphone kita, atau kita taruh tas pinggang, kita bawa-bawa, sehingga kemanapun kita pergi, kita bawa bola energi harmonis. Atau taruh di samping komputer, samping laptop kita, sehingga kita bisa bekerja dengan kondisi harmonis. Banyak sekali orang yang kerja di kantor setiap minggu harus konsumsi obat sakit kepala 2-3 kali sehari-minggu gitu ya, tanpa sadar bahwa itu sebenarnya adalah akibat dari radiasi yang didapat dari laptopnya mereka gitu ya. Dan juga bisa dibawa kemana-mana, sehingga setiap kita makan ataupun minum bisa diharmoniskan dulu ya. Dan juga bisa penggunaan untuk cuci buah, cuci sayur, cuci beras, maupun taruh di dalam kulkas. Ini akan menghasilkan kualitas makanan yang jauh lebih bagus. Dan juga bisa penggunaan untuk wanita nih, yaitu apa? Dengan masukkan ke botol minum air Alphapsin, semprotkan, dan juga bisa pakai Alphapsin untuk diterapi ke wajah. Alhasil kita lihat, tanpa facial kita bisa mengurangi keriput. Nah, ini wanita pasti senang semua deh ya. Oke, menghemat uang facial. Kenapa? Karena skin itu juga kan sensitifnya terhadap asupan oksigen ya, dan juga bisa digunakan untuk terapi. Misalnya contoh kita lihat di sini untuk pernapasan, mata, dan juga terapi telapak tangan, telapak kaki, dan bagian tubuh yang lainnya. Jadi intensitas Alphapsin ini ke bagian tubuh yang mengalami tantangan kesehatan, seperti itu. Dan juga bisa digunakan mandi. Coba siapa yang pernah beli air heksagonal buat mandi? Saya rasa Michael Jackson juga nggak lakukan itu tuh. Tapi dengan punya Alphapsin, kita bisa mandi air heksagonal. Keren sekali kan? Ya. Dan juga bisa digunakan untuk rendam untuk orang-orang yang mempunyai tantangan kulit, seperti anak ini karena kanker kulit yang terjadi ketika dia rendam setiap harinya. Oke, seminggu kemudian kulit-kulit sisiknya tuh akhirnya bisa terlepas. Dan juga bisa untuk penggunaan extended usage ya, seperti misalnya contoh untuk isi bensin, jadi lebih hemat bensin. Juga bisa kita gunakan untuk tanaman, untuk binatang, ikan, binatang ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, ini sangat bagus. Kenapa? Karena basically binatang maupun tanaman sama tubuh manusia toh sel-selnya sama, yaitu butuh air, butuh oksigen, betul nggak? Ya, so ini sertifikasinya semua secara internasional sudah ada, sangat lengkap, juga bisa dicek di websitenya Peace World. Ya, dan tentunya saya mau remind, meskipun banyak sekali teman-teman yang gunakan Alphapsin dan akhirnya mengalami perbaikan kesehatan yang sangat signifikan dari sakit, misalnya stroke lah dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap Alphapsin adalah wellness tool ya, bukan medical device ya. Jadi ini adalah fokus kita adalah untuk perbaiki kesehatan, melindungi kita dari polusi gelombang, dan juga untuk kita bisa mendapatkan living water, apakah air minum, air yang kita gunakan, tentunya juga untuk air di dalam tubuh kita. So ini adalah sharing dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena as we know, kita semua hidup dalam living dalam toxic environment, dan tentunya kita tidak mungkin lagi untuk pergi pindah ke desa hanya untuk menghindari radiasi. Satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah perlindungan. Ya, semoga sharing ini bermanfaat. Ya, stay healthy, stay strong, dan yang terpenting tadi di-remind bahwa pikiran memegang peranan yang sangat penting. Yes? Oke. Itu dari saya, Floren Kasih. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih.